ketika aku tidak mengizinkan dia untuk poligami, dia juga menyempatkan diri untuk bertemu wanita-wanita. Bahkan di dalam brutal sekalipun menyempatkan diri. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mas Pablo, Mbak Re, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana sekarang nih kebersamaannya berdua nih sekarang setelah kemarin ada badai? Alhamdulillah diberi kesempatan untuk rujuk walaupun masih dalam percobaan karena ada beberapa syarat dari Bang Pablo yang harus aku penuhi, tapi aku syukurin dan aku aku apresiasi walaupun belum bisa menentukan hasil akhir dari waktu 7 hari itu. Sampai sekarang udah lebih dari 7 hari, cuma belum ada keputusan yang beliau berikan, tapi aku tetap pantang menyerah. Bang Pablo, berarti sih ada syarat? Ya, yang namanya segala sesuatu di dalam hidup itu harus ada syaratnya, kan? Apalagi kita sudah dalam jangka waktu yang cukup panjang tidak bersama. Piring sudah terlanjur retak, maka harus disatukan, butuh proses kan. Sehingga ya tetap harus ada syarat-syarat tertentu yang harus kita samakan persepsi kembali supaya untuk lebih baik aja ke depannya kan. Kalau nggak cocok apa yang dipertahankan? Kalau boleh tahu apa syaratnya sih yang secara gas besar aja? Ya, yang pasti dia harus berubah. Dia harus berubah untuk menjadi istri yang lebih menurut terhadap suami, nggak durhaka, lebih baik aja lah begitu, nggak terlalu ngumbar-ngumbar urusan rumah tangga di media. Lalu juga yang paling penting adalah menguruskan diri supaya menurunkan berat badan lah. Mbak Re, gimana Mbak Re? Sudah aja penuhi kah atau seperti apa? Berat banget ya buat aku, jadi dia ada beberapa poin yang memang dari karakteristik aku harus dirubah, sikap-sikap aku harus dirubah, tapi selain sikap juga ada fisik-fisik yang harus dirubah. Salah satunya adalah berat badan, karena pada saat di penjara aku naik berat badan 14 kilo dan dia menuntut untuk turunin seperti sebelum masuk, turun 14 kilo kembali, cuman dia targetkan 1 hari 1 kilo. Itu yang bikin berat karena waktunya dia tentukan gitu. Kalau kita disuruh turunin berat badan, cuman waktunya kita yang tentukan, itu lebih longgar ya. Cuman dia yang tentukan, jadi aku merasa keberatan sebenarnya. Gimana Mas Pablo? Ada keberatan dari Mbak Re sendiri? Udah ke persidangan ini. Ya kalau masalah keberatan ya itu urusannya dia ya gitu ya. Dia kan sudah punya komitmen. Katanya dia cinta mati sama saya. Cinta mati sama gua, rela mati demi gua gitu. Ini yang gua minta bukan cuma mati ini, bukan mati ini. Terlalu berat lah kalau mati. Yang gua minta adalah kurusin badan, turunin berat badan. Itu mudah kok, nggak susah. Kenapa Tapi sih? harus pakai logika juga ya, dengan menurunkan badan tidak bisa juga sehari 1 kilo gitu. Itu kadang-kadang suka keluar dari logika gitu. Sehari 1 kilo mampu nggak gitu? Aku tanya lagi kepada kamu mampu nggak menurunkan berat badan sehari 1 kilo? Loh, sekarang Candi Borobudur aja dibangun hanya 1 hari kan? Masa nggak sanggup untuk menurunkan berat badan sehari? 1 kilo loh, enggak lah. Atau mungkin ada ini keringanan gitu mungkin? Hah? Ada keringanan berbadan sendiri? Gue curiga dia hakim deh, bener. Gue curiga dia bekas hakim deh nih. Ada keberatan, ada keringan. Ada keberatan, ada keringanan, pledoi ini. Ya nggak ada lah, ngapain kita harus butuh keringanan? Karena kayaknya belum butuh untuk keringanan untuk saat ini ya. Iya. Yang pasti ya sekarang dijalanin aja dulu, coba gitu kan. Semaksimal mungkin aja lah. Kali aja dengan dia emang benar-benar niat untuk mengurusi badan itu membuat hati gue luluh. Ini ada yang unik dari kasus ikan asin kemarin. Ada 2 pasangan yang retak. Nah, Apa? 2 pasangan retak, 2 pasangan Gali sama Barbie juga retak juga. Kemarin sempat juga Mas Pablo kemarin retak. Tapi akhirnya Mas Pablo bisa mengarah perbaikan lah ibaratnya sekarang. Gimana sih melihat seperti itu? Kalau gue itu orang yang sadar diri gitu. Sadar diri
bisa introspeksi diri gitu ya. Apa yang menjadi kesalahan selama ini bisa diperbaiki untuk menjadi yang lebih baik gitu. Kalau orang lain ya gue nggak tahu kan, kali aja ada orang lain yang nggak sadar diri kan gue nggak ngerti. Dan kalau gue seandainya disuruh komentarin masalah tadi ya Barbie Kumala sama Gali, gue cuman pengen kasih tahu gini. Selama gue di Rutan, Polda Metro, sama gue di Cipinang, gue itu belajar untuk mengucapkan hal-hal yang baik dan tidak mengucapkan hal-hal yang sangat buruk sekali. Jadi kalau untuk gue ditanya tentang Barbie dan si Gali, mendingan gue gak usah ucapkan gitu, karena itu nambah dosa gue nanti. Mas, banyak yang bilang katanya ini akan gimmick lah, settingan seperti itu, cepat bisa tiba-tiba rujuk lagi. Gimana nanggapinnya seperti itu, Mas? Sebenarnya kita kan, gue nggak, dari awal gue nggak pernah mau ada urusan sama media tentang rumah tangga, bahkan itu menjadi salah satu syarat gue untuk rujuk. Dan sekarang ini kita sudah baik-baik ya di depan, ya sudah lihat pandang kita yang sekarang aja, udah anggap aja kita nggak pernah ada ribut-ribut gitu. Nah sekarang kita di depan netizen, di depan media ya kita baik-baik, udah cuman itu doang. Jadi nggak perlu dibahas apakah settingan apa segala macem. Gue lebih berharap orang menganggap ini settingan sehingga tidak ada kata pernah pisah, itu jauh lebih baik. Kalau aku menganggapnya gimana caranya aku membuat settingan sementara suami masih di dalam, akunya di luar. Bagaimana cara kita untuk komunikasi? Kan kalau settingan kan harus ada komunikasi kedua belah pihak. Kemudian juga pada saat COVID sulit sekali menemui dia, bahkan nganter makanan aja ditolak gitu kan. Coba dikembalikan lagi kepada netizen gitu. Bisa nggak orang settingan yang satu di dalam satu di luar? Kalau mungkin dua-duanya di luar mungkin bisa. Nah sekarang pada saat kita di luar dua-duanya, dengan adanya kita kembali rujuk, pada saat kita berantem banyak netizen yang mendoakan ayo semoga balik lagi. Nah pada saat kita balik lagi loh kok malah dibilang seperti itu. Jadi aku membiarkan saja rumah tangga aku netizen tahu untuk ucapan-ucapan netizen itu kritik yang membangun buat aku lebih semangat lagi untuk memperbaiki rumah tangga aku. Mas Pablo, ada nggak sih faktor anak juga dari yang untuk jadi rujuk lagi? Ya ada, memang itu salah satu faktornya. Kenapa gue pengen balik lagi, pengen rujuk lagi ya salah satunya adalah rindu yang sudah tak tertahankan terhadap anak. Makanya gue pengen kembali terhadap anak. Gimana? Sangat memikirkan anak. Justru aku menomorduakan diriku sendiri. Makanya aku mempertahankan rumah tangga ini benar-benar full, benar-benar gaspol. Karena aku nggak mau anakku nggak punya ayah, nggak punya sosok ayah. Anakku juga udah menjadi korban perpisahan kita selama setahun setengah. Suami istri masuk penjara, kemudian anak tidak terurus. Masa dengan kita keluar, dua-duanya udah keluar, malah kita mau mengorbankan anak lagi dengan perpisahan. Menurut aku itu sangat tidak adil buat anak aku. Jadi semuanya demi anak. Makanya demi anak juga aku nggak pernah mempermasalahkan dia dekat dengan wanita apapun, termasuk keinginan dia untuk poligami juga aku memberikan apa itu. Gimana Mas dapat apa untuk masalah poligami sendiri? Bagus. Jadi kan besok-besok kalau emang ntar gue mau nikah lagi ya nggak perlu minta izin kan, cukup minta maaf aja. Jadi nggak usah pakai inilah, intinya nggak lah. Kalau gue niat untuk poligami, semua lelaki di dunia ini pasti niat, tapi belum pernah terpikirkan sama gue untuk melakukan poligami. Dianya aja yang sujon. Itu kak, apakah ini juga tadi semacam kayak sindiran untuk Mas Pablo juga atau poligami? Karena aku juga posisi yang sama aja, ketika aku tidak Ganti ya. Ketika aku tidak mengizinkan dia untuk poligami, dia juga menyempatkan diri untuk bertemu wanita-wanita. Bahkan di dalam rutan sekalipun menyempatkan diri gitu untuk bertemu dengan wanita. Salah satunya dia sering dibesuk oleh beberapa teman wanita. Berarti kan aku mengizinkan dan tidak mengizinkan kan sama saja. Dia ada peluang juga untuk itu. Jadi lebih baik aku izinkan supaya aku lebih tahu. Kalau dia main belakang kan lebih sakit lagi. Bagaimana Mas Pablo? Mas Pablo dengan tadi statementnya Mbak Re sendiri seperti itu.
Ya namanya kita dibesuk siapapun ya itu udah ini namanya temenan kan gitu ya. Namanya temenan kita mau dibesuk siapa aja ya itu sasa aja. Temenan ada peluk dari belakang loh. Ajar itu siapa aja boleh peluk. Temenan peluk, temenan gini nih peluk gini. Serius. Ya itu wajar Gini lah. nih. Emang ada temenan kayak gini peluk gini. Wajar gitu di mana-mana ada kok itu kayak gitu tuh. Ya kan namanya temenan wajar lah gitu. Maksudnya Ada saling nih di handphonenya dia tuh. saling peluk itu nggak jadi masalah lah. Yang penting tetap cinta terhadap keluarga itu aja. Kalau saya lihat tadi Mbak Re isi cemburu tanda cinta berarti itu Mas. Hah? Aku nggak cemburu, aku cuma gak suka. Aku nggak suka aja, maksudnya dia sempetnya gitu, kita lagi kena musibah gitu kan, di dalam satu sel yang sama gitu kan, suami istri, istrinya tuh ada di dalam gitu, bukan di rumah, di luar. Sempetnya gitu, maksudnya dia, lah tiba-tiba dia dibesuk sama sini, besoknya lagi dia dibesuk sama sini, dan aku taunya setelah aku dipindahkan ke Pondok Bambu, baru dapat cerita dari temen-temennya. Itu Dia mengisi sampai di waktu. Polda tuh aku nggak tahu. Hanya untuk mengisi waktu. Iya sih, Wak. Mas Pablo, Ya. diizinkan untuk poligami, apakah ada niatan sendiri? Niat mah ada, semua lelaki pasti punya niat untuk nikah lagi gitu untuk poligami. Cuman masalahnya punya nyali apa enggak, terpikirkan apa enggak, berani apa enggak, adil apa enggak, kan itu. Kalau gue sih sama sekali nggak kepikiran untuk poligami. Satu aja udah pusingnya bikin pusing beneran gitu. Masa gue harus tambah-tambah lagi kan kayaknya enggak. Dan lagian gue kalau mau poligami gue nggak akan ngomong-ngomong karena yang namanya nikah itu kan ibadah, ya kan? Dan ibadah itu nggak boleh ria, jadi nggak boleh ngasih tahu ke orang-orang. Jadi kalau gue seandainya nikah lagi gue nggak akan ngomong. Oke. Sekarang ini untuk hubungan sendiri gimana nih Mas? Apakah udah mulai? Ya udah baik-baik aja. Nah, Kita hubungan kita baik-baik aja, nggak ada masalah. Cuman ini lagi penyesuaian aja. Doakan aja yang terbaik. Kalau emang cocok ya lanjut, nggak cocok ya apa boleh buat. Cuma masalahnya belum ditentukan ini dia rujuk apa enggak, kan kemarin janji 7 hari, sekarang udah lebih dari 10 hari gitu. gimana Mas Pablo? Ditanya ini. Ya nanti lah tunggu aja, tunggu sampai benar-benar. Gue intinya di dalam hati gue udah punya keputusan. Tapi gue ingin memastikan aja. Lihat aja gimana. Ada aja alasannya, berat badan lah, apalah gitu. Oke, Mbak Re, harapannya mungkin terhadap rumah tangga sendiri Mas Pablo juga. Harapannya biar tetap bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, langgeng sampai maut memisahkan kakek nenek, dan diberikan keberkahan dan kesehatan seluruh keluarga sehingga tetap bisa berkarya, tetap bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, dan tetap menjadi istri dan ibu yang baik untuk anak-anak dan untuk suami. Mas Re mungkin ada harapannya? Mas Rey nggak tuh? Mas Re sama Mas Pablo kembali jadikan kembali. Melanggar. Mas Pablo, sorry maaf. Instruksi. Interupsi. Harapannya nanti kalau seandainya gue jadi poligami, jadilah istri pertama yang bisa mengayomi istri-istri lainnya. Oh, sip. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.